Pemirsa, dua jurnalis diduga dianiaya dan diintimidasi saat mendatangi dapur mitra program MBG di Pasar Rebo, Jakarta. Salah seorang yang diduga pegawai dapur melakukan kekerasan pada jurnalis yang saat itu sedang meliput. Ya, kita dianiaya nih. Udah. Saya dianiaya. Saya juga udah mau pergi. Belum selesai kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali menarik perhatian publik. Kali ini, dugaan kekerasan terhadap dua jurnalis mencuat saat peliputan program itu. Peristiwa bermula dari peliputan dapur SPPG di Pasar Rebo, Jakarta yang menyajikan makanan untuk siswa SDN 01 Gedong. Diduga, murid-murid keracunan usai menyantap menu MBG yang disajikan dari dapur tersebut. Dua jurnalis bernama Munir dan Kiki dari iNews Media Group lalu diintimidasi dan dianiaya oleh pelaku berinisial S yang diduga sebagai petugas keamanan dapur SPPG. Pelaku sempat mencekik leher salah seorang wartawan dan keduanya diminta untuk meninggalkan lokasi SPPG oleh pegawai lain. Harus ada janji dulu sama Paisan. Kenapa nggak ada info dari Paisan bahwa nanti ada tamu buat dia? Cukup. Boleh minta nomor Paisan ya, Pak? Boleh. Nggak bisa. Saya hubungin. Nggak bisa. Kalian cari sendiri. Bapak nyuruh saya hubungin tapi Bapak nggak mau ngasih nomornya. Kalian siapa? Dia memang kasih izin untuk saya kasih nomor ke dia. Saya kan wartawan, berhak mendapatkan informasi. Terkait dugaan penganiayaan serta intimidasi ini, kedua jurnalis telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Pasar Rebo serta menjalani visum di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Polisi memanggil sejumlah pihak terkait kasus dugaan keracunan siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Pihak yang diperiksa diantaranya adalah kepala sekolah dan pengelola dapur. Dua siswa SDN 01 Gedong, Jakarta Timur mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai menyantap menu makan bergizi gratis. 5 diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Setelah menerima laporan, polisi memanggil sejumlah pihak, diantaranya pihak dapur dan kepala sekolah. Saat ini seluruhnya masih berstatus sebagai saksi. Mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Pak, saat ini yang diperiksa ada berapa orang? Saat ini yang diminta keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah dan pengantar makanan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara para siswa yang mengalami keracunan kini telah kembali ke rumah masing-masing usai dirawat di RSUD Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Hanya karena saling senggol saat berkendara, dua preman bersenjata tajam menghadang wisatawan yang dalam perjalanan menuju Pantai Cianjur, Selatan, Jawa Barat. Dua preman menghadang wisatawan yang dalam perjalanan menuju Pantai Cianjur, Selatan, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Naringkul, tepatnya di wilayah Desa Malati. Selain menghadang kendaraan, kedua pemuda juga mengintimidasi dengan mengeluarkan senjata tajam dan memukuli kendaraan korban. Aksi tersebut diduga dipicu saling senggol saat kendaraan kedua belah pihak melewati jalan yang cukup sempit. Saat ini kedua pemuda tersebut sudah diamankan petugas kepolisian. Dari penyelidikan statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dua kakek kembar identik ditangkap polisi karena melecehkan wanita penyandang disabilitas di Bekasi, Jawa Barat. Mereka melakukan aksi asusila di sebuah pos dekat rumah korban. Kakek berinisial SAM dan SUN, 64 tahun, harus berurusan dengan hukum karena melecehkan wanita penyandang disabilitas. Peristiwa itu terjadi di sebuah pos pengairan di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat. Kedua pelaku yang merupakan saudara kembar itu beraksi saat kondisi pos sedang sepi. Aksi bejat mereka terbongkar karena ada warga yang merekam. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sudah melakukan aksi asusila sebanyak 2 kali. Jadi kedua pelaku ini merupakan saudara kembar kakak beradik. Sementara korbannya satu orang ini adalah penyandang disabilitas. Salah satu saksi ini sempat untuk merekam
apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kakek kembar ini kini dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Sementara seorang ayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, aksi bejat yang dilakukan oleh pelaku berlangsung selama 7 tahun dengan ancaman tidak diberi uang saku. Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur mengamankan seorang ayah yang tega melecehkan anak tirinya. Aksi bejatnya pertama kali diketahui oleh ibu korban ketika korban bercerita. Mengetahui anaknya menjadi korban pelecehan, sang ibu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Kepada penyidik, korban mengaku sudah dilecehkan ayah tirinya selama 7 tahun sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Umurnya 14 tahun. Berarti kalau perbuatan itu dimulai dari 9 tahun. Dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Waktu itu ibunya kemana? Bekerja atau kemana? Ya, lagi tidak ada di rumah. Atas perbuatan bejatnya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim Anyus melaporkan. Pemirsa, geng motor di Kota Medan menyerang seorang pelajar hingga masuk ke area restoran, terekam CCTV dan viral di media sosial. Sampai masuk ke dalam tadi, bareng-barengnya. Belasan anggota geng motor menyerang seorang pelajar di Jalan Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara. Panik dikejar geng motor, korban langsung kabur masuk ke area restoran. Itu mati ke layar repli. Namun ia tak berdaya hingga akhirnya dianiaya. Dari keterangan saksi, geng motor yang bergerombol ini awalnya melakukan konvoi dari arah Jalan Raya Medan. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Oh, nggak terhitung lah. Berapa banyak? Anak sekolah juga. Itu hari ini diantar. Hari itu dekat sekolah, pokoknya jelas sekolahnya koyak lah. Petugas kepolisian dari sektor Medan, Helvetia, sudah melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Sejumlah alat bukti diamankan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang copet nekat beraksi di tengah kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku yang berpenampilan seperti wartawan terekam kamera warga. Inilah rekaman video saat seorang copet beraksi di keramaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di kawasan perumahan Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat warga berkerumun mendekati Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dengan berpenampilan seperti wartawan yang sedang meliput, pelaku terekam saat mencopet satu ponsel warga lalu meninggalkan lokasi. Pelaku tertangkap saat kembali beraksi di tengah kerumunan warga menyaksikan kedatangan Presiden dan sempat jadi sasaran amukan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan tanda pengenal yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya di berbagai acara keramaian kunjungan pejabat. Pelaku ini masuk menerobos sama-sama dengan massa atau pengunjung yang lainnya. Pada kesempatan itulah digunakan oleh pelaku untuk mengambil iPhone. iPhone yang diambil waktu kunjungan tersebut adalah iPhone 13 milik karyawan PK10. Polisi kini memburu 4 pelaku lain yang masuk dalam komplotan copet ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna Anyus melaporkan.